Kristus. Biarlah tangan Roh Kudus memegang, menyertai kita sepanjang malam hari ini. Pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hatiku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali bersorak-sorai di hadapan-Mu pada malam hari ini. Layakkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Engkau tahu tujuan kami malam hari ini Tuhan, yaitu untuk kembali bersorak-sorai dan kembali mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini, berikan kami hati yang benar-benar menyembah Engkau, yang benar-benar memuji Engkau, dan yang benar-benar mau mendengarkan firman-Mu. Engkau layakkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau pimpin kehidupan kami. Sertai kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya. Ini peribadahan kami Tuhan, hanya kami serahkan saja di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk, mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan malam hari ini dengan satu lagu pujian mengatakan, ku jatuh cinta padanya. Saya yakin dan percaya teman-teman lebih dahulu jatuh cinta kepada Tuhan daripada pasangan teman-teman semua. Yuk, mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita.
ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Sus indah dan semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yuk, sekali lagi mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Sus indah dan indah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya lagi. Semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Aminnya pujian kita pada malam hari ini, bahwa kita harus jatuh cinta kepada Tuhan. Kasihnya besar memenuhi kehidupan kita. Untuk itu, setelah kita jatuh cinta kepada Tuhan, maka kita juga harus bangga mempunyai Tuhan, di mana Tuhan membukakan setiap jalan kehidupan kita di masa kita susah. Jadi kita juga harus bangga mempunyai Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita dengan mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan malam hari ini. Segala pengorbananmu, tak ingin lepas dari kasihmu. Kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang harus ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan
dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang harus ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang harus ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara terkasih, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saat malam hari ini kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun terlebih dahulu kita mengangkat pujian kita. Kau berfirman. Mari kita buka hati pendengaran kita untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, benar Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Firman dan sembuhkanku.
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Banyak kami persilahkan. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Seperti lagu yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini, Engkau berfirman, Engkau sembuhkan kami. Engkau berfirman, Engkau selamatkan kami. Dan kami imani ya Tuhan. Dan kami percaya akan terjadi kepada kami pada malam hari ini. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan di depan Engkau ya Bapa boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saatnya kami akan rindu membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami rindu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami pada malam hari ini. Supaya dimanapun kami berada ya Bapa, kami boleh implikasikan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami ini, bahwa nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan hamba-Mu yang berbicara ya Bapa, Tuhan urapi, Tuhan tolong berikan hikmah Bapa. Biar firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini, semuanya benar-benar dari Tuhan. Kuasai pikiran hati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, Salam, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, salam, selamat malam. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih buat worship leader pada malam hari ini, Kak Lesti Warugu, yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan. Saya percaya bahwa setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini, ya boleh kita merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, untuk mengurangi waktu kita, ya, mari saya ajak teman-teman semua untuk kita buka Alkitab kita di kitab Yosua. Yosua pasal 24. Itu di perjanjian lama ya. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Saya akan baca buat kita. Ini saya ambil aja 2 ayat saja untuk kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, maksudnya Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca di ayat ini di Yosua. Tetapi aku
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita pada malam hari ini, teman-teman semua, baik yang kita yang ada di perantauan, baik kita yang ada di dekat orang tua, di dekat keluarga, saya percaya bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Israel, atau Allah yang sama, atau Allah yang sudah menyelamatkan kita sampai saat ini. Saya akan share. Oke. Tema kita pada malam hari ini saya angkat seperti yang ada di flyer atau di brosur ibadah kita, yaitu aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan, taruh tangan kanan di dada, katakan sama-sama, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dalam teks yang kita baca pada malam hari ini adalah di mana konteks pidato di mana Yosua berpisah kepada bangsa atau kepada orang-orang Israel pada saat itu. Di mana Yosua sebelum ia pernah tugas sebagai pemimpin bangsa Israel, di mana Yosua memberikan nasihat, sebuah peringatan kepada orang-orang Israel agar apa? Agar tetap setia kepada Tuhan. Supaya mereka tidak berpaling kepada Allah-Allah orang Mesir, orang-orang Amori, supaya mereka tidak menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain, tetapi mereka harus sungguh-sungguh beribadah, yaitu kepada Tuhan. Mengapa hal ini begitu penting? Mengapa Yosua menyampaikan nasihat atau peringatan kepada bangsa Israel sebelum ia berpisah kepada bangsa ini? Karena Yosua yang menggantikan Musa ini menjadi pemimpin atas bangsa Israel, Yosua di sini tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel, di mana mereka sudah mengalami keberhasilan, tetapi bangsa Israel ini mereka melupakan, yaitu Tuhan. Mereka yang sudah dipimpin oleh Tuhan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Bangsa Israel ini mereka seringkali melakukan kesalahan. Mereka seringkali meninggalkan Tuhan. Haleluya. Mereka sering meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan sehingga atau makanya Yosua memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar apa? Agar tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan? Supaya mereka mengingat supaya mereka menyadari bahwa mereka sudah diselamatkan dari tanah perbudakan. Dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Dan Tuhan bawa mereka ke tanah Kanaan. Dan seringkali Yosua melihat bangsa Israel ini, mereka seringkali melupakan Tuhan. Mereka seringkali meninggalkan Tuhan. Sama juga dengan kita, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus kita dari dosa. Kita kadangkala melupakan Tuhan. Kita kadangkala meninggalkan Tuhan. Kita kadangkala tidak punya waktu lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, jika kita melihat di sini, di mana ada ketegasan Yosua, bukan hanya pada saat dia memberikan nasihat ataupun peringatan kepada orang Israel saja, tetapi dikatakan dia juga memberikan tantangan kepada orang Israel ini. Ini adalah suatu ketegasan Yosua bahwa dia sebagai pemimpin, dia harus memberikan suatu ketegasan supaya orang Israel ini mengambil suatu keputusan, mengambil suatu komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tetap setia berpegang teguh kepada Tuhan dan tidak berpaling atau menyembah kepada Allah lain di Sungai Efrat, yaitu di orang Amori atau orang Mesir pada saat itu. Tetapi kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir maupun musuh-musuh mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi kalau kita beribadah pada malam hari ini, itu alasannya bahwa karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa.
Amin. Saudara, bukan hanya memberikan tantangan kepada orang Israel saja, tetapi dia sendiri sudah menghadapi atau mengambil suatu keputusan yang sangat penting. Sehingga kita tadi bisa baca bahwa dikatakan apa keputusan, apa komitmen, Yosua dikatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di sini menantang bangsa Israel, memberikan tantangan, sekarang pilihlah sekarang engkau beribadah kepada siapa. Di sungai Efrat ini kepada penyembahan orang Amori atau orang Mesir. Tetapi Yosua mengatakan di sini bahwa kalau aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Israel, yang sudah menyelamatkan bangsa Israel ini dari tanah perbudakan. Ini adalah suatu ketegasan yang diambil oleh Yosua. Dia sebagai pemimpin, dia harus menjadi contoh bagi orang yang dia pimpin, yaitu bagi orang Israel. Saya percaya bahwa teman-teman semua, ini khususnya yang ada di perantauan, sebelum kita tinggalkan rumah kita, ya atau dari Nias kita ke Jakarta, ke Medan, ke Bali, pasti ada suatu nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Pasti. Nanti dikatakan jangan nanti gini-gini, jangan begini, begonolah. Tapi kita kadang-kala melalaikan janji itu. Atau dikatakan nanti contohnya siapa namanya ini ya, Budi ya. Budi pergi ke kota Jakarta contohnya ya. Diberikan nasihat, nanti Budi kalau kamu nanti ke sana jangan macam-macam, jangan main, jaga pergaulan lah, harus pergaulan yang baik. Tapi ketika Budi sampai di Jakarta, apa yang terjadi saudara? Di Jakarta ketika dia sudah berhasil, dia berfoya-foya. Makanya Yosua memberikan nasihat peringatan kepada bangsa Israel ini sebelum dia berpisah kepada orang Israel ini, supaya bangsa Israel ini supaya setia kepada Tuhan. Dan saya percaya juga, pasti juga Bapak rohani kita, gembala kita, pasti juga memberikan nasihat peringatan kepada kita. Karena kenapa? Dia melihat situasi kita, keadaan kita, bagaimana sifat kita, bagaimana karakter kita. Dia sering menegur kita supaya apa? Supaya kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semua, ada 4 poin yang kita bisa pelajari pada malam hari ini tentang aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama adalah ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya boleh mengatakan bahwa orang yang beribadah belum tentu dia takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang beribadah belum tentu dia takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu dia takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Artinya ibadah kita pada malam hari ini, ibadah yang kita lakukan setiap saat, baik di gereja, dimanapun itu, harus didasarkan dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Sebagai pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita beribadah pada malam hari ini? Apakah karena kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Saya percaya bahwa yang hadir pada malam hari ini dasarnya adalah hidup takut akan Tuhan. Makanya kita beribadah kepada Tuhan. Ya, oke, mungkin teman-teman lagi ada kesempatan tadi ya. Ya. Kalau kita lihat, bisa kita contohkan bahwa
Kalau kita lihat, ya mungkin orang lain yang saya percaya di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat banyak orang datang ke gereja, tetapi mereka masih sibuk kesibukan mereka. Masih main HP, baik dalam pujian penyembahan, apalagi kalau khotbah itu. Masih main HP, buka WA, buka IG. Di sini juga pernah saya alami waktu saya di Nias, di gereja suku. Kenapa saya datang di gereja pada saat itu? Karena saya main musik. Maksudnya kan di BNKP itu kan pasti ada vokal grup Komunitas Pemuda. Ada toh? Itu 2 kali tampil kalau ya, 2 kali tampil. Nah, pas lagu-lagu pujian atau yang dipimpin oleh Agende, nah semua pemuda atau semua Satuan Kirisu atau para majelis itu semua hadir. Nah, ketika nanti saat khotbah, haleluya. Di mana mereka khotbah di warung. Kita juga pernah juga saya alami seperti begitu, saudara. Saya itu ke gereja hanya karena ada vokal grup, karena saya main musik. Karena kenapa? Kita tidak tahu ibadah itu apa sih. Karena kadang-kala ada orang itu yang datang di gereja ya udah hanya rutinitas saja. Hanya secara paksa saja. Atau ada anak muda yang ibadah atau melihat cewek cantik. Atau ada cewek yang datang beribadah atau melihat cowok ganteng gitu. Tapi jangan salah, untuk motivasi kita datang ke gereja ya. Tapi biarlah dasar kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita hidup takut akan Tuhan. Banyak orang itu masih main HP, masih memikirkan hal-hal di luar ibadah. Sebenarnya saya mengatakan bahwa mereka itu hanya sekedar datang beribadah saja. Tetapi fokus tujuan mereka bukan untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka memikirkan tentang kehidupan mereka. Tentang kehidupan keluarga mereka. Sehingga kita bisa mengatakan pada malam hari ini bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu dia takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, contoh dalam perjanjian lama. Ya, Daniel, Sandra, Mesa, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang sudah diuji iman mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka mengalami tantangan, walaupun mereka mengalami rintangan yang menghadapi mereka, bahaya yang begitu luar biasa, mereka berpegang teguh kepada Tuhan. Karena apa? Mereka hidup takut akan Tuhan. Bisa kita baca di Daniel 3 ayat 17 sampai 18, saya akan baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Daniel, Sandra, Mesa, dan Abednego adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Makanya tema saya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman berpikir bahwa ini kan kita kan ibadah pemuda. Ini kan contohnya tema ini adalah untuk keluarga. Tapi saya mau mengatakan bahwa coba kita lihat keluarga kita saat ini. Apakah di rumah itu, maaflah ya, bukan saya bukan juga saya menghakimi di keluarga itu tidak ada berbalik pada Tuhan, bukan. Tapi maksud saya coba kita lihat keluarga kita atau kita sendiri pun. Apakah ada mezbah doa dalam keluarga? Apakah kalau habis bangun tidur tidak ada doa langsung pergi kerja? Atau sebelum tidur kita ada lagi pujian penyembahan tidak ada doa? Coba lihat sekarang keluarga kita. Tapi kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya himbau kepada teman-teman semua. Kita sebagai pemuda yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengadakan adanya mezbah doa dalam keluarga. Ada pujian penyembahan. Ada baca Alkitab. Supaya apa? Supaya semakin hari, semakin kita dan keluarga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun mungkin kita mengatakan, kan kami di tanah perantauan. Tapi yang saya lakukan saudara ini tipsnya. Meskipun saya jauh dari orang tua, saya di Sulawesi Selatan hari ini. Orang tua saya di Nias, apa yang saya lakukan?
video call. Kan sekarang kan ada video call tuh. Mengerti video call kan? Ya, video call ya udah, baik pagi, baik malam, telepon mereka. Kita doa dulu. Ya kita yang pimpin sebagai orang-orang yang maksudnya pemuda yang sudah mengerti firman Tuhan. Dan saya percaya meskipun kita hanya video call, tapi saya percaya bahwa Tuhan melawat setiap keluarga kita di Nias maupun kita yang bersama-sama dengan orang tua pada malam hari ini. Jadi tema ini bukan hanya cocok untuk keluarga saja, tapi cocok juga untuk ibadah pemuda pada malam hari ini. Supaya kita mengajak semua keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Poin yang kedua, ibadah harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Sekali lagi, ibadah harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memiliki suatu kerelaan dalam mengikuti ibadah, supaya kita benar-benar mengalami kedamaian. Kalau kita datang ke gereja dengan rela, maka di situ ada kedamaian. Artinya bahwa kalau kita datang ke gereja bukan dipaksa, bukan didorong, tapi dengan rela, dengan sukacita, maka kita akan memperoleh atau mendapatkan yaitu namanya kedamaian. Mungkin di rumah tadi banyak masalah kita, banyak pergumulan kita. Tetapi ketika kita datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, kita boleh merasakan itu yang namanya kedamaian. Amin. Mungkin juga pada malam hari ini, mungkin ada yang masih bergumul, mungkin banyak masalah. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, kita boleh merasakan kedamaian ketika kita nanti sudah tinggalkan Zoom ini. Berbeda dengan orang-orang yang datang karena terpaksa. Di situ akan timbul yang namanya itu keresahan jiwa. Maunya ibadah itu cepat. Pengen cepat pulang. Nanti tidak berpikir bahwa firman Tuhan terlalu lama. Firman Tuhan kurang bagus gitu loh. Karena banyak sekarang itu di gereja atau teman-teman di mana melayani jemaah-jemaah. Ditanya siapa pendetanya yang melayani. Siapa? Lama nanti ini firmannya. Jadi bagi saya adalah siapapun itu hamba Tuhan yang berbicara di belakang mimbar. Saya mau tanya dulu teman-teman, mana yang benar ini? Berdiri di atas mimbar atau berdiri di belakang mimbar? Mana yang benar? Berdiri di atas mimbar atau berdiri di belakang mimbar? Ayo. Berdiri di belakang mimbar. Kalau kita katakan berdiri di atas mimbar, berarti di atas mimbar dia berdiri lagi gitu. Masuk akal tuh. Nah, jadi berbeda dengan orang-orang sekali lagi yang datang beribadah karena terpaksa. Maka di situ akan timbul yang namanya itu keresahan jiwa. Maunya ibadah itu cepat, pengen cepat pulang. Nanti tidak berpikir bahwa firman Tuhan terlalu lama. Firman Tuhan kurang bagus. Pujian terlalu lama. Kalau sudah memikirkan seperti ini, saudara, teman-teman. Saya percaya bahwa yang hadir pada malam hari ini tidak ada lah ya. Seperti begitu. Ya, tidak ada. Ya, kalau ada juga ya, berarti masih hidup lah ya. Bertobat sudah. Ya. Maka kita harus melihat kembali ke dalam motivasi kita dalam beribadah. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Ya, sekali lagi ibadah itu harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Ya, jadi harus mempunyai kerelaan di dalam mengikuti ibadah itu. Supaya apa? Supaya kita memiliki kedamaian batin. Sungguh-sungguh dan juga harus ada penyerahan diri secara sepenuhnya kepada Tuhan di dalam ibadah.
Agar apa? Agar kuasa Tuhan itu hadir dalam ibadah karena kita datang dengan sungguh-sungguh. Penyerahan diri bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang sanggup memberkati kita melalui ibadah yang kita lakukan. Saya percaya bahwa di keluarga kita, kalau kita adakan ibadah dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa dan memberkati kita semua, baik kita dan juga keluarga dan juga kedua orang tua kita. Itulah yang kita lakukan di keluarga kita saat ini. Ada penyerahan diri. Meskipun pada pagi-pagi, memang ya kalau ibadah kita itu pagi-pagi ya, memang dikatakan masih kumpul nyawa. Tunggu dulu kumpul nyawa, baru nanti ibadah gitu ya. Mungkin pada pagi itu mungkin ada yang kita bangun jam 5, jam 6, jam 7, bahkan jam 10 baru bangun. Ada di sini? Nggak ada di sini ya, semua rata-rata bangun jam 4 pagi ya, atau jam 5 lah standarnya gitu ya. Memang pada pagi-pagi itu teman-teman enggak susah untuk bangun. Tapi saya mau mengatakan bahwa biasakanlah itu. Bangun pagi-pagi itu langsung duduk, langsung kumpul nyawa dulu baru berdoa. Dan ajak teman-teman, ajak keluarga yang dekat sama keluarga. Atau kita juga di perantauan, telepon mereka. Mama, Bapak, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan lewat doa. Dan saya percaya bahwa orang tua kita pasti bangga. Artinya, ada perubahan ketika kita jauh di perantauan. Mungkin kita saat ini kalau kita terus tinggal di dalam kampung kita ya, atau di Nias yang saya rasakan. Mungkin dulunya saya itu merokok, judi, minum, segala macam itu. Tapi ketika saya ke Jakarta, ketika saya sekolah Alkitab, dan di situ terjadi perubahan total. Di mana tidak ada lagi hal-hal yang seperti dulu-dulu. Tetapi ketika saya melakukan seperti begitu, artinya adalah ibadah dalam keluarga meskipun di perantauan. Mereka melihat perubahan dalam diri saya. Mereka bangga. Dan saya juga percaya teman-teman semua. Kalau teman-teman melakukan mulai besok atau malam ini, saya percaya bahwa orang tua saudara pasti akan bangga, bahagia, dan senang. Coba kalau nggak percaya. Jadi saya ini teman-teman saya mau ajak ya, supaya kita ini orang-orang yang anak pemuda lah, generasi penerus. Supaya kita bawa berkat dalam keluarga kita. Berkat itu bukan berbicara tentang materi, rohani juga. Kalau kita bisa mencari berkat dalam rumah tangga kita, keluarga kita, bisa orang tua kita dekat kepada Tuhan lewat hidup kita, itu adalah sudah berkat yang luar biasa dalam diri kita. Dan poin yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan setia. Kesetiaan dalam ibadah kepada Tuhan itu menuntut suatu komitmen atau sebuah komitmen, sebuah janji atau keputusan yang harus dilakukan terus-menerus. Atau mungkin contohnya lah, simpel aja. Atau kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan, sebelum saya tidur, saya akan baca Alkitab satu pasal saja sebelum saya tidur. Dan itu terus yang kita lakukan. Pasti komitmen itu kita tahu lah ya teman-teman semua. Atau dalam hubungan pacaran juga. Pasti ada suatu komitmen kan? Pasti toh. Pasti ada komitmen. Komitmen apa? Salah satunya. Ketika ada masalah, ketika ada cekcokan gitu, tidak pernah keluar kata putus dari mulut kita berdua. Itu kan janji toh. Itu kan komitmen kan. Ketika ada masalah, ketika ada cekcokan, ketika ada orang ketiga pun, jangan pernah ada kata putus dalam mulut kita. Yang keluar dari mulut kita. Karena kenapa teman-teman semua? Kalau keluar itu kata putus, putus, putus. Haleluya. Apa yang terjadi? Bisa itu perempuan tidak makan 1 minggu,
Bisa perempuan tidak makan 2 minggu, susah move on. Atau di sini teman-teman semua yang sudah pernah putus pacar ya, susah move on gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa ketika pacarmu atau cowok atau cewek, ketika kau putus, bersyukurlah. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sedang persiapkan jodoh yang terbaik untukmu. Amin. Amin Kalista. Amin. Haleluya. Amin, amin, Ya. amin. Yang keempat, yang terakhir. Ibadah harus dilakukan oleh semua keluarga atau oleh semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan oleh Yosua bersama keluarga. Karena Yosua tahu dia adalah kepala keluarga, yang dimana dia memiliki tanggung jawab bahwa dia harus memimpin, harus mengatur seisi keluarganya untuk taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin, kepala keluarga, dia sebagai pemimpin, dia harus memimpin, dia harus mengatur keluarganya untuk apa? Untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi, teman-teman semua, pada malam hari ini, yuk, mari kita ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin dalam keluarganya, dan dia yang bertanggung jawab seisi rumahnya, dia harus tuntun untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau pemuda NEG pada malam hari ini, mulai besok ataupun kapanpun, lakukanlah ini. Kiranya kita pemuda NEG ini dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin teman-teman saat ini bergumul, ya, bergumul. Mungkin orang tua kita mabuk, ya, mungkin hal-hal yang dilakukan tidak baik gitu loh, bergumul supaya orang tua kita menjauhi hal-hal tersebut yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman bergumul dan bangun mesbah doa dalam keluarga, supaya keluarga kita ini ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi semua orang mengharapkan, semua kita yang hadir pada malam hari ini, kita menginginkan bahwa ibadah itu dilakukan oleh semua orang atau semua anggota keluarga. Pasti kita rindu yang hadir pada malam hari ini maupun saya dan saudara juga menginginkan supaya keluarga kita itu, ibadah itu harus dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Setiap kita para pemimpin ya, atau nanti pun kalau kita nanti sudah nikah, ya, sudah punya pasangan, ya, setiap nanti keluarga, kepala keluarga memiliki peran penting dan juga tanggung jawab ya untuk memberikan hal-hal yang baik kepada keluarganya. Supaya apa? Supaya keluarga kita, sekali saya katakan bahwa bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan, dan mereka menaruh harapan mereka hanya kepada Tuhan. Dan kita harus sebagai pemimpin atau sebagai berkat dalam keluarga, ya harus punya tanggung jawab. Supaya kita bisa mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Coba lihat sekarang keluarga kita sesaat ini, apakah sudah dekat, setia, dan taat kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita lihat saat ini belum, kitalah yang masuk ke sana. Kitalah yang berperan ke sana supaya orang tua kita, saudara kita beribadah kepada Tuhan. Kitalah yang menjadi berkat bagi mereka. Jangan bilang nanti kan mungkin ada dalam pikiran kita, kan orang tua yang harusnya. Iya betul, orang tua yang harusnya. Tapi kita ini yang sudah belajar firman Tuhan, yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ada yang sudah habis? Belum ya? Ada? Sudah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Ada? Ada yang sudah selesai baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Ada? Atau belum ada?
Ada Kak Jumi ya. Ada ya. Jadi teman-teman ya, saya himbau ya supaya teman-teman juga harus baca Alkitab ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya sebagai ketua NIG ya menghimbau teman-teman semua untuk baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya sudah 2 kali baca. Dan di situ kita lihat janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, cuma 1 kata berbicara. Itu apa? Ada yang tahu? Apa? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu berbicara apa? Semuanya apa? Semua dirangkul. Apa? Apa? Ada yang tahu? Itu Kasih. Kasih. Ya, itu Kasara Krishna tahu ya. Jadi kalau teman-teman semua, kalau baca berulang kali itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, teman-teman semua, itu semua bicara tentang kasih semua itu. Kasih. Kasih. Ya, jadi teman-teman semua berbahagialah teman-teman yang sudah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan teruslah itu komitmen kepada Tuhan. Ya, sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, itu kita yang membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan, seharusnya menuntut suatu sikap takut akan Tuhan, suatu sikap hati dan ikhlas, suatu sikap kesetiaan, suatu sikap pemimpin dalam keluarga atau kita nantinya dalam mengayomi keluarganya agar memiliki semangat di dalam keluarganya, semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman semua yang sudah membaca Alkitab, yang sudah mengerti kebenaran, pasti teman-teman semua ajak Bapak, Mama, adik, kakak untuk beribadah kepada Tuhan. Kapan dimulainya? Mulai sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu indah pada waktunya, jangan tunggu di waktu yang tepat, tapi mulai sekarang. Bangunlah mezbah doa dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan dan menyukakan hatinya Tuhan. Dan sekitar kita pun bisa nanti mengikuti. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Artinya apa? Berarti keluarga ini mereka beribadah pada Tuhan, taat gini-gini semuanya, gini bagono, dan pasti nanti orang lain juga di sana nanti akan mengikutinya. Supaya apa? Supaya kita bisa berkat. Saya mau sekali kalau pemuda NIG menjadi berkat dalam keluarga. Ketika kita selesai nanti ibadah ini, ketika nanti kita selesai tinggalkan Zoom ini, mari kita melakukan firman Tuhan ini menjadi buah dalam keluarga, menjadi berkat dalam keluarga. Saya rindu sekali supaya kita semua, teman-teman semua mengerti kenapa kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita mengingat, supaya kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, dan ibadah kita harus didasarkan dengan apa tadi, sesuai tadi poin-poinnya saya paparkan tadi, atau teman-teman yang sudah tulis. Dan yang paling penting adalah beribadah kepada Tuhan harus didasari dengan hidup yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu hidup takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Saya percaya, sekali lagi saya ulangi, teman-teman semua, dasarnya beribadah pada malam hari ini karena kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Haleluya. Oke, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman semua. Ya, semoga kita semakin ya boleh menghasilkan buah yang baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam perkuliahan kita, baik dalam asrama kita. Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, supaya lewat hidup kita banyak orang yang banyak nama Tuhan dimuliakan dan dipuji. Sekali lagi saya percaya bahwa mari mulai sekarang ini, mari kita ajak keluarga kita
Meskipun itu ada tantangan, tapi saya percaya bahwa pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan bercampur tangan ketika ada tantangan dalam keluarga. Sekali lagi, biarlah kita dan seisi rumah kita, rumahku, dan rumahmu, ya, beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, bersyukur pada malam hari ini buat firman-Mu, di mana kami dan seisi rumah kami ya Bapa. Biarlah kami tetap hidup takut akan Tuhan, taat dan setia beribadah kepada Engkau. Biarlah kami tetap berpegang teguh, tetap berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Biar firman-Mu ini, biarlah kami boleh implikasikan baik dalam keluarga kami, baik dalam pelayanan, baik dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Dan hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mula yang akan menyempurnakan dalam hidup mereka kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, silakan kepada Kak Lesti. Menjadi panutan dalam keluarga, mari kita menjadi dorongan bagi keluarga kita masing-masing, sehingga bisa menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu lagu pujian, dan setelah pujian saya serahkan kepada Kak Erna dengan judul Engkaulah Perisaiku. Sama katakan bahwa Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku. Kepada Kak Erna kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam, Ya, salam. sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini, kalau memang ada pokok doa dari teman-teman, ya dipersilakan untuk menyampaikannya dan bisa juga melalui chat. Apakah ada pokok doa dari teman-teman? Dari Lestari ada? Ya, doakan Kak dalam pencarian pekerjaan saat ini. Saya yakin percaya Tuhan punya jalan. Itu saja sih, dan berdoa juga buat keluarga. Semoga keluarga tetap dalam keadaan sehat. Itu saja dari Lesta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Baik, Dek. Dari teman-teman yang lain? Oke, baik, Dek Ellen. Ya, apakah masih ada dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, kita akan mulaikan. Ya, kayaknya tidak ada lagi. Oke, baik. Baik, dari sini saya akan memimpin kita dalam doa, dan mungkin kita sudah dengar tadi keluhan dari saudari kita Lestari sama saudari Ellen. Nanti kita bisa sama-sama berdoa, dan jangan juga lupa kita untuk membawakan dalam doa bangsa dan negara kita, dan terlebih buat para hamba-hamba Tuhan, dan khususnya nanti di grupnya Youth Generation. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali berseru di hadapan-Mu. Itu Tuhan bukan karena kekuatan dan ketulusan hati, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang telah menghadap hadapan-Mu pada saat ini, karena sungguh banyak dosa dan kesalahan perbuatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampunilah bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali Tuhan untuk takut akan Engkau, supaya kami dan seisi rumah kami Tuhan selalu beribadah dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menyanyikannya dalam kehidupan kami, supaya dapat berbuah, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, Saudari Lestari, dan begitu juga Tuhan, Pak Ketua Molly Ridho Alfa, Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan, baik dalam studi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan dan kepintaran Tuhan. Terlebih untuk melayani Engkau Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapak, pada saat ini kami yang sudah join Tuhan, ada banyak pergumulan, bahkan walaupun kami tidak
tidak menyampaikannya satu sama lain, tetapi Tuhan yang lebih tahu apa problema hidup kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, pertolonganmu dalam kehidupan kami. Engkau selalu memudahkan jalan Tuhan di setiap pergumulan atau problema hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pertolonganmu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Khususnya juga Tuhan kami berdoa buat Nias Youth Generation Tuhan. Kami berdoa buat para pengurus Tuhan, bahkan pengurus dari ketua sampai ke jajarannya dan para pengurus dari komsel lain Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah melalui komsel ini Tuhan atau Nias Youth Generation ini Tuhan, ada banyak jiwa yang terpanggil dan dapat menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri kami sehatu sepikir bagi anggota bakat pengurus Tuhan Yesus, supaya setiap program kegiatan yang sudah direncanakan Tuhan bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa. Kami berdoa buat saudari Lestari Waruwo, di mana pada saat ini Tuhan, Engkau tahu apa isi hatinya, apa keluhan hatinya di hadapan-Mu Tuhan. Untuk mencari pekerjaan kami percaya Tuhan pasti menjawabnya pas pada waktunya dan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan. Biarlah setiap usaha-usahanya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, supaya nantinya Tuhan dapat dipanggil di suatu tempat pekerjaan dan dapat juga Tuhan untuk bisa menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Begitu juga dengan keluarga, orang tua yang ada di Nias Tuhan dan sana saudaranya. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai Tuhan Yesus. Walaupun saudari Lestari sudah jauh, bahkan pisah dari saudara atau orang tua Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyatukan mereka di dalam nama Tuhan. Engkau selalu menolong dan menopang kehidupan mereka Tuhan. Terlebih orang tua Tuhan, orang tua kami dari saudara Lestari Tuhan, Engkau berkati. Engkau selalu memberi kesehatan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan kebenaran, terlebih umur yang panjang Engkau berikan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan, biar keluarga saudara Lestari Tuhan dapat juga bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa. Kami berdoa buat saudari kami Ellen, seluruh Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau tahu apa problema, apa keluhan hati di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau tahu dalam studinya Tuhan, dalam perkuliahannya Engkau selalu memberkati, dalam pelayanan Tuhan Yesus. Apapun masalah atau apapun kekurangan Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Engkau selalu memberkati Tuhan. Engkau selalu memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, terlebih kesabaran dalam menghadapi segala rintangan Tuhan Yesus. Biarlah saudari kami Ellen Zaluku ini juga Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada, dan terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas tata kerajaan surga. Kau berkati juga keluarga Tuhan dan sana saudara, kan orang tua Tuhan Yesus Engkau berkati. Engkau beri kesehatan, beri kekuatan dan umur panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai mereka. Selalu menyatukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saudara, keluarga Ellen Zaluku Tuhan mendapatkan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik dari presiden sampai ke jajarannya, bahkan ke pelosok Tuhan Yesus. Engkau berikanlah mereka kepemimpinan yang baik Tuhan. Berilah mereka hikmah dan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Supaya kami selalu juga bersukacita di dalam Engkau. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Itu pembunuhan, bahkan bencana-bencana yang lain Tuhan Yesus, ada banyak yang terjadi. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkau selalu memulihkan Tuhan. Engkaulah pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan setiap masalah dan setiap pertengkaran atau yang tidak baik, yang tidak Engkau kehendaki Tuhan, Engkau selalu membukakan jalan keluar. Engkau selalu memberkati kami Tuhan, walaupun kami banyak kesalahan memperbuat di hadapan-Mu yang tidak Engkau belas. Jangan lihatlah kami dari kesalahan Tuhan, tetapi lihatlah dengan belas kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan datang di dunia ini untuk memanggil kami yang
berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, buat khususnya Pulau Nias kami tercinta. Engkau selalu memberkati Tuhan, begitu juga para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus yang di Pulau Nias Tuhan. Engkau yang selalu menolong dan menyertai Tuhan, bahkan keluarga kami yang ada di Nias Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa. Kami Tuhan berdoa buat anak yatim piatu, janda duda, dan terlebih yang mengalami kesusahan, bahkan yang mengalami kematian pada saat ini Tuhan. Tuhan datang dan hiburlah hati mereka. Engkau berkati mereka juga Tuhan, seperti Bapa menyertai kami Tuhan Yesus. Biar mereka juga mendapatkan kemuliaan, bahkan mereka mendapatkan juga sukacita yang dari Engkau Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Engkau datangilah mereka Tuhan. Jika dalam permasalahan, Tuhan Yesus membukakan jalan, dan Engkau selalu membukakan jalan keluar Tuhan, supaya apa setiap masalah yang sudah terjadi Tuhan bisa terselesaikan dan dapat menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau selalu menolong dan menyertai kehidupan kami. Dan begitu juga Bapa, kami tak lupa berdoa buat orang tua kami yang masih ada Tuhan. Buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, bahkan saudara-saudara kami Tuhan, baik yang ada di Pulau Nias bahkan di perantauan, Tuhan Yesus tolong dan sertai mereka. Engkau berikanlah selalu mereka kesehatan, kekuatan, dan terlebih umur yang panjang Tuhan. Supaya Tuhan kami anak-anak-Mu ini bisa juga masih sukacita untuk melihat bahkan mendengarkan suara dari orang tua kami. Karena kami anak-anak-Mu masih membutuhkan orang tua Tuhan untuk membimbing, untuk mengarahkan kami anak-anak-Mu ke arah yang Engkau kehendaki. Berkati mereka Tuhan, Kau selalu menolong dan menopang kehidupan mereka di dalam pekerjaan, dalam kehidupan setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan pada saat ini. Kami percaya Tuhan pasti menjawabnya pada waktu dan tempat yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah melalui diri anak Yesus. Kami telah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Saudari Lestari. Sekarang kita akan tutup dalam doa dulu ya, yang dipimpin oleh Kak Molly Jega. Pada Kak Molly kami persilahkan. Mari kita akhiri ibadah kita sebelum kita ada pengumuman. Bapa di surga, kami bersyukur buat pada malam hari ini atas penyertaan, atas pertolongan, atas campur tangan Tuhan dari ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai ini Bapa, boleh semuanya berjalan dengan baik. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat para hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, kiranya Tuhan terus pakai mereka lebih lagi dahsyat Bapa dalam melayani segala kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan yang mereka butuhkan, dan masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan. Dan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan berkati mereka, pelihara mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan juga teman-teman yang belum hadir, yang belum join pada malam hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Dan sebentar Bapak, kami akan berpisah di tempat ini, di Zoom ini Bapak, dan kami akan tidur. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan beri kami, berikan kami tidur yang nyenyak, mimpi yang indah Bapak, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, sukacita, semangat yang baru, dan kami percaya di besok hari Bapak, hari berkat, hari mukjizat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih.
Ya, sekarang kita masuk pada pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus kepada para pengurus yang hadir, dipersilakan. Oke, baik, puji nama Tuhan. Salam teman-teman semua. Ya, salam. Oke, sebelum saya memberikan pengumuman pada malam hari ini. Oke, salam. Kita akan ambil dulu dokumentasi pada malam hari ini ya. Bagi teman-teman yang masih kameranya tutup ya, dalam situasi penutupan kameranya, silakan buka kamera, Kak Sarah, Bang Ota, Bang Sevan. Kalau masih ada di tempat, silakan buka kameranya. Kita ambil dokumentasi dulu, kita foto. Ya. Kak Bang Ota, Bang Sevan, ada di tempat Kak?